kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan mengenai hasil laporan proyek kami hingga sampai minggu kemarin. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia. Pengelolaan sampah yang kurang efektif tidak hanya mengakibatkan pencemaran lingkungan saja, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Nah, hal ini menjadi tantangan yang besar, terutama di tengah upaya global untuk mencapai konsep zero waste, sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengurangi sampah hingga mendekati nol melalui pengelolaan keberlanjutan. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah ini masih menjadi hambatan yang utama. Banyak individu yang belum memahami bagaimana dampak buruk sampah terhadap lingkungan dan belum mengetahui bagaimana sih langkah-langkah praktis untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Nah, selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi yang relevan membuat masyarakat juga kesulitan memulai perubahan kebiasaan dalam pengelolaan sampah. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Platform digital dapat menjadi solusi inovatif untuk menyediakan informasi, edukasi, dan panduan praktis dalam mengelola sampah. Nah, dengan pemanfaatan teknologi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah terhubung dan termotivasi untuk berkontribusi dalam aksi nyata pengurangan sampah. Dari diskusi yang kami lakukan, dapat disimpulkan masih diperlukan edukasi mengenai praktik pengelolaan sampah yang benar bagi masyarakat untuk mencapai zero waste, serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Rumusan masalah dari proyek kami yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mendukung zero waste. Yang kedua, bagaimana menyediakan edukasi dan informasi praktis tentang pengelolaan sampah melalui platform digital. Yang ketiga, bagaimana mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aksi pengurangan sampah dan pelestarian lingkungan. Tujuan dari proyek kami yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang kedua, membentuk platform digital sebagai pusat informasi dan edukasi pengelolaan sampah. Yang ketiga, mengajak masyarakat berkontribusi dalam gerakan zero waste melalui aksi nyata dan kolaborasi komunitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat dari proyek sampah kita. Manfaat di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni manfaat bagi peneliti. Yang pertama, mengasah kemampuan manajemen proyek. Peneliti akan belajar merencanakan, merorganisir, dan memimpin proyek, mengembangkan keterampilan manajerial seperti koordinasi tim, pengelolaan waktu, dan juga pengawasan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang zero waste. Peneliti akan memahami konsep zero waste secara menyeluruh, mencakup prinsip daur ulang, penggunaan kembali, dan juga pengurangan konsumsi untuk menyusun konten edukatif yang efektif. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman edukasi publik. Peneliti akan belajar menyusun materi edukasi yang menarik dan memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan lingkungan kepada audiens secara luas. Yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial. Terlibat langsung dalam proyek yang berdampak positif, peneliti dapat meningkatkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap isu lingkungan. Kemudian ada manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah. Masyarakat akan lebih memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi. Platform digital memudahkan masyarakat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, membantu mereka belajar pengelolaan sampah secara mandiri. Yang ketiga, mendukung partisipasi publik. Sampah kita mengajak masyarakat ikut serta dalam kampanye, berbagi tips dan tantangan pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas lingkungan. Pengelolaan sampah yang lebih baik dapat menciptakan lingkungan bersih dan sehat, mengurangi pencemaran tanah, pencemaran air, dan juga pencemaran udara.
Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perencanaan kegiatan proyek sampah kita. Yang pertama, kita akan melakukan wawancara masyarakat di Jalan Mulyorejo mengenai pola pengelolaan sampah. Hal ini sudah kami lakukan. Yang kedua, yaitu kita melakukan survei mahasiswa Universitas Erlangga tentang kesadaran dan praktik pengelolaan sampah. Hal ini juga sudah kami lakukan. Yang ketiga, pembuatan website sampah kita sebagai pusat edukasi dan informasi pengelolaan sampah. Hal ini sedang on progress atau sedang masa pembuatan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan yang telah kami lakukan. Penggolongan sampah, perlunya edukasi dimulai dari rumah-rumah warga agar sampah mulai dipilah dari rumah seperti sampah organik dan anorganik, karena masih banyak warga yang tidak bisa menggolongkan mana sampah yang organik maupun anorganik. Nantinya akan menyusahkan petugas sampah. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan semua warga bisa mengelompokkan sampah dan petugas sampah tidak lagi kesulitan untuk mengolah sampah. Jadi pada proyek kami yang bernama Sampah Kita ini, di situ juga kami mengedukasi kepada para pembaca terkait jenis sampah yang dapat diolah. Nah, jenis sampah yang dapat diolah itu ada 3. Ada sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami dan dapat terurai secara biologis. Contohnya itu ada sisa makanan, daun, ranting, dan potongan rumput. Nah, untuk cara pengolahannya itu bisa melalui composting, yaitu mengubah sampah menjadi pupuk kompos. Atau yang kedua, biogas, yaitu mengolah limbah organik untuk menghasilkan energi. Nah, untuk jenis sampah kedua yang dapat diolah yaitu sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit terurai dan membutuhkan pengolahan khusus. Contohnya itu ada plastik, botol, kantong dan kemasan. Kalau logam itu ada kaleng dan besi. Untuk kaca itu ada botol kaca dan gelas-gelas yang sudah pecah. Nah, untuk cara pengolahannya itu bisa didaur ulang, yaitu membuat sebuah produk baru dari hasil sampah-sampah tadi, dan juga di upcycling, yaitu mengubah sampah menjadi produk yang mempunyai nilai tinggi. Lalu untuk jenis sampah yang ketiga yaitu ada sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, sampah B3 itu adalah sampah yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan jika tidak diolah dengan benar. Nah, contohnya itu ada baterai bekas, lampu neon maupun limbah elektronik. Nah, cara pengolahannya ini tuh bisa menggunakan jasa pengelolaan limbah B3 yang sudah bersertifikasi ataupun membuang di tempat pembuangan limbah B3 yang resmi. Ada strategi pengelolaan sampah. Salah satu strategi dalam pengelolaan sampah adalah edukasi. Edukasi dan pelatihan sangat penting pada awal pembentukan pemahaman bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan pembentukan organisasi yang mengelolanya. Edukasi dan pelatihan memang merupakan strategi kunci dalam pengelolaan sampah, terutama di tahap awal. Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik menjadi fondasi utama. Melalui edukasi, masyarakat dapat dibekali pengetahuan tentang jenis-jenis sampah, dampak sampah, dan metode pengelolaan sampah. Lalu yang kedua ada pelatihan. Pelatihan juga sangat penting untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dalam mengelola sampah seperti teknik pemilahan sampah, teknik pengomposan, dan juga pemanfaatan sampah. Jadi dengan edukasi dan pelatihan yang terencana dan berkelanjutan diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk data yang pertama, yaitu total jumlah responden yang mengikuti survei atau memberikan jawaban adalah sebanyak 52 orang, di mana data ini menunjukkan bahwa sampel survei cukup untuk merepresentasikan opini ataupun pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah. Untuk umur responden ini didominasi oleh usia 18 tahun, yaitu sebanyak 37 orang atau sebesar 71,2%. Nah, terdapat juga 8 responden atau sebesar 15,4% yang berusia 19 tahun dan diikuti oleh 3 responden lainnya, yaitu sebesar 5,8% yang berusia 17 tahun. Untuk data jenis kelamin ini, responden survei terdiri dari 53,8% perempuan dan 46,2% laki-laki. Nah, perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, di mana hal ini menunjukkan bahwa kesadaran atau
perhatian terhadap isu pengelolaan sampah melibatkan kedua jenis kelamin secara merata, meskipun perempuan cenderung lebih aktif atau mendominasi dalam survei ini. Nah, sebagian besar responden yaitu 98,1 merupakan pelajar ataupun mahasiswa. Nah, responden ini didominasi oleh mahasiswa yang menunjukkan bahwa survei ini berfokus pada kelompok usia yang sedang menempuh pendidikan. Nah, fakta ini juga mendukung analisis sebelumnya bahwa pendekatan edukasi dan teknologi digital sangat relevan karena sesuai dengan karakteristik pelajar ataupun mahasiswa. Untuk data yang selanjutnya yaitu tentang pemahaman konsep zero waste. Nah, sebanyak 86,5% responden sudah mengetahui tentang konsep zero waste, yang mana hal ini menunjukkan bahwa isu ini cukup dikenal di kalangan mereka. Namun ada juga 13,5% responden yang belum mengetahui konsep ini, yang artinya masih ada sekelompok kecil yang belum memahami tentang konsep tersebut. Hal ini juga menjadi peluang untuk memberikan edukasi tambahan terhadap mereka agar kesadaran mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan dapat menyebar secara menyeluruh. Kemudian untuk data yang selanjutnya yaitu tentang informasi tentang pengelolaan sampah berkelanjutan. Nah, media sosial mendominasi sebagai sumber informasi terbesar dengan persentase 86,5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih banyak menggunakan platform media sosial untuk mengetahui tentang pengelolaan sampah berkelanjutan. Nah, dan dari data ini pula terlihat bahwa media sosial merupakan platform yang paling efektif dalam menyebarkan informasi terkait pengelolaan sampah berkelanjutan. Untuk data yang berikutnya, seberapa penting menurut Anda pengelolaan sampah untuk lingkungan? Nah, sebagian besar responden sebesar 88,5% menganggap bahwa pengelolaan sampah ini sangat penting bagi lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan kesadaran yang sangat tinggi tentang dampak positif pengelolaan sampah bagi keberlanjutan lingkungan. Nah, 11,5% responden menganggap pengelolaan sampah penting. Nah, walaupun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan yang menganggapnya sangat penting, tetapi mereka tetap menyadari peran penting pengelolaan sampah. Nah, untuk data yang selanjutnya yaitu berdasarkan gambar yang diberikan. Data tersebut menampilkan diagram pie yang menunjukkan yang menggambarkan praktik pemilahan sampah di tempat tinggal mereka. Nah, sebanyak 25 responden menyatakan bahwa mereka selalu mempraktikkan pemilahan sampah di tempat tinggal mereka. Ini menunjukkan adanya sekelompok masyarakat yang konsisten dalam memisahkan sampah. Nah, sebanyak 5,8 responden juga melaporkan bahwa mereka masih kadang-kadang melakukan pemilahan sampah. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya konsisten dalam memisahkan sampah. Nah, untuk data yang terakhir yaitu sebesar 69,2% responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan atau mempraktikkan pemilahan sampah. Jumlah ini cukup besar yang berarti mayoritas masyarakat di wilayah responden belum menjalankan pemilahan sampah di tempat tinggal mereka. Nah, secara keseluruhan juga data ini menunjukkan bahwa meskipun ada sebagian masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilahan sampah, mayoritas responden ini masih belum menerapkan praktik tersebut di kehidupan sehari-hari. Ini bisa menjadi tantangan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Kemudian untuk data yang selanjutnya yaitu sampah yang paling sering dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, data yang menunjukkan bahwa sebesar 67,3% sampah yang paling dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sampah anorganik, seperti plastik, kaleng, dan sejenisnya, yang menandakan bahwa mayoritas limbah yang dihasilkan oleh masyarakat merupakan jenis sampah yang sulit terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, sampah anorganik ini bisa berpotensi besar dalam mencemari lingkungan, khususnya mencemari tanah maupun perairan. Nah, kemudian data yang menyebutkan bahwa 32,7% sampah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sampah organik, seperti sisa makanan dan dedaunan, yang memberikan gambaran tentang kategori sampah yang dapat terurai secara alami. Nah, sampah organik sebenarnya lebih ramah lingkungan dibandingkan sampah anorganik karena dapat terurai secara alami dan bahkan bisa didaur ulang menjadi kompos. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik ini juga bisa menimbulkan masalah seperti pembentukan gas metana di tempat pembuangan akhir yang berkontribusi terhadap pemanasan global.
Berikutnya, dari data yang diperoleh dari hasil 52 responden mengenai program atau layanan apa yang telah digunakan, 23,1% menjawab telah menggunakan bank sampah, kemudian ada juga 19,2% telah mengikuti komunitas pengelolaan sampah, dan ada 7,7% yang belum mengikuti apapun. Lalu untuk pertanyaan apa ada yang sudah menggunakan layanan atau bergabung dengan program pengelolaan sampah sebelumnya, 76,9% dari 100% menjawab tidak, sehingga dapat disimpulkan banyak yang belum mengikuti program atau menggunakan layanan pengelolaan sampah. Lalu untuk pertanyaan apa yang paling penting dalam program pengelolaan sampah, 51,9% menjawab penyediaan fasilitas, kemudian 44,2% menjawab edukasi masyarakat, dan sisanya menjawab kolaborasi dengan komunitas atau organisasi. Yang terakhir, data mengenai apa kendala terbesar Anda dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. 69,2% menjawab kurangnya fasilitas, kemudian 13,5% menjawab tidak ada waktu, dan 15,4% menjawab tidak tahu cara yang benar. Sekian dari kami, terima kasih.